Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Anastasia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas tentang tugas saya di mata kuliah Etika Bisnis. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Greenwashing dalam proyek food estate, analisis etika bisnis di Kalimantan Tengah. Proyek food estate yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui integrasi pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun, dalam implementasinya di Kalimantan Tengah, proyek ini justru menghadapi berbagai permasalahan. Banyak lahan yang terbengkalai atau berubah menjadi kebun sawit. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan akan adanya praktik greenwashing, yaitu ketika pemerintah menggunakan narasi lingkungan dan ketahanan pangan sebagai penceritaan tanpa disertai realisasi yang sejalan. Nah, jadi untuk food estate adalah program atau konsep pengembangan lahan pertanian dalam skala besar yang dikelola secara terintegrasi untuk meningkatkan produk pangan nasional dan menjamin ketahanan pangan suatu negara dengan cara memperluas areal tanam dan meningkatkan efisiensi produk. Ciri-cirinya yaitu skala besar dengan mencakup ribuan hektar. Pengelolaan melibatkan teknologi pertanian modern, mekanisasi, irigasi, logistik, hingga distribusi hasil panen. Dikelola oleh pemerintah swasta, BUMN, dan investor asing. Fokus utama pada komoditas strategi seperti padi, jagung, singkong, dan sayuran. Nah, tantangannya ini, pembukaan lahan baru sering menimbulkan dampak lingkungan seperti deforestasi dan kerusakan ekosistem. Masalah sosial seperti penggusuran masyarakat adat atau konflik lahan, kurangnya partisipasi petani lokal dalam pengelolaan proyek, gagal panen atau hasil yang tidak sesuai target karena kesalahan perencanaan atau kondisi alam. Indikator greenwashing dalam food estate yang ada klaim ramah lingkungan tanpa bukti ilmiah, lalu untuk pengabaian dampak lingkungan, penggunaan istilah hijau yang ambigu, lalu minimnya keterlibatan masyarakat lokal dan adat, proyek jangka pendek yang diklaim berdampak jangka panjang, fokus pada kinerja nyata. Apa itu greenwashing? Greenwashing adalah upaya untuk mengambil keuntungan dari meningkatnya permintaan terhadap produk ramah lingkungan dengan memberikan kesan yang salah bahwa suatu perusahaan atau produknya sadar atau ramah lingkungan. Dampak greenwashing membingungkan konsumen yang ingin membuat pilihan berkelanjutan, merusak kepercayaan terhadap inisiatif lingkungan yang benar-benar jujur, lalu menghambat perubahan positif karena memberi ilusi bahwa cukup banyak yang sudah dilakukan. Analisis proyek food estate di Kalimantan Tengah. Kritik terhadap proyek food estate, alih fungsi lahan sawah ke sawit. Proyek food estate di Kalimantan Tengah mengalami kegagalan struktural dalam pelaksanaannya. Alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan sawit terbukti merusak ekosistem dan menghambat ketahanan pangan, terutama di wilayah seperti Desa Tajepan yang lahan terbengkalai. Lemahnya penegakan hukum telah menyebabkan hampir 700.000 hektar lahan pangan berubah menjadi sawit selama era pemerintah Jokowi. Proyek ini juga gagal memperdayakan petani lokal dan malah memperburuk konflik agraria. Solusi berkelanjutan perlu mengedepankan perlindungan lahan pertanian, keterlibatan masyarakat, dan tata kelola yang transparan serta partisipatif. Alih fungsi lahan sawah menjadi kebun sawit mengancam ketahanan pangan, proyek gagal meningkatkan produksi pangan dan memperdayakan petani lokal, lemahnya pengawasan mendorong ekspansi sawit yang merusak lingkungan, pendekatan monokultur mengabaikan kearifan lokal dan menciptakan konflik agraria. Isu etika bisnis dalam food estate. Yang pertama, pengabaian hak masyarakat adat dan lokal. Banyak masyarakat adat dan petani lokal tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek, dan terjadi intimidasi terhadap mereka yang menyuarakan kritik terhadap aktivis lingkungan.
Kondisi ini melanggar prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Yang kedua, pengabaian terhadap kajian lingkungan, AMDAL. Pelaksanaan proyek dilakukan tanpa didahului oleh kajian dampak lingkungan yang memadai. Pembukaan lahan gambut dan hutan hujan dilakukan secara masif yang berakibat pada deforestasi, kerusakan hidrologis, dan peningkatan emisi karbon. Minimnya transparansi dan akuntabilitas publik. Klaim keberhasilan produksi dan keberlanjutan cenderung manipulatif dan menyesatkan. Proyek ini juga dijalankan tanpa mekanisme pengawasan yang terbuka, sehingga mencederai prinsip kejujuran dan akuntabilitas dalam etika bisnis. Yang keempat, greenwashing. Proyek food estate dipromosikan sebagai program untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun, klaim tersebut tidak didukung dengan hasil nyata. Banyak lahan yang mengalami gagal panen, terbengkalai, atau bahkan beralih fungsi menjadi kebun sawit. Dampak etis proyek food estate. Pertama, ketidakadilan sosial. Proyek ini menyebabkan ketimpangan akses terhadap sumber daya, terutama lahan. Banyak petani dan masyarakat adat kehilangan akses atau hak atas tanah mereka akibat proyek yang lebih menguntungkan korporasi besar. Lalu selanjutnya ada dominasi korporasi dan proletarisasi petani. Proyek cenderung memberi ruang besar pada perusahaan besar, sementara petani lokal hanya menjadi tenaga kerja dalam sistem yang mereka tidak kendalikan. Pengabaian partisipasi masyarakat lokal. Perencanaan dan pelaksanaan proyek dilakukan tanpa konsultasi atau pelibatan bermakna dari masyarakat lokal. Pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa laporan menunjukkan intimidasi dan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan warga lokal yang menolak proyek ini. Lalu untuk dampak lingkungan proyek food estate. Deforestasi, degradasi dan lahan gambut. Proyek membuka lahan gambut dan hutan primer yang sangat penting untuk menyerap karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dampaknya, pelepasan emisi karbon besar-besaran, memperparah perubahan iklim, lalu penurunan kualitas tanah dan air. Lahan yang dibuka untuk budidaya skala besar tanpa memperhatikan kesesuaian ekologis mengalami penurunan produktivitas, bahwa gagal panen berulang. Hal ini menyebabkan kerusakan siklus air dan menurunkan kualitas air tanah. Konflik sosial dan ekologis. Kerusakan lingkungan memicu konflik dengan masyarakat yang mengandalkan sumber daya alam untuk hidup. Misalnya, komunitas adat yang kehilangan hutan untuk berburu, bertani, atau mengambil obat-obatan tradisional. Kesimpulannya, proyek food estate di Kalimantan Tengah menunjukkan kegagalan dalam memenuhi prinsip etika bisnis dan keberlanjutan. Alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan, serta minimnya partisipasi masyarakat lokal menimbulkan dampak etis dan ekologis yang serius. Klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan menunjukkan adanya praktik greenwashing. Proyek ini melanggar nilai kejujuran, tanggung jawab sosial, keadilan, dan hak asasi manusia. Saran dan rekomendasi, pemerintah harus melakukan kajian lingkungan menyeluruh sebelum membuka lahan, menghindari kawasan gambut dan ekosistem rapuh. Strategi pembangunan pertanian harus menekankan intensitas berbagai teknologi presisi dan praktik ramah lingkungan, bukan ekspansi lahan baru. Partisipasi aktif masyarakat lokal dan petani kecil harus dijamin dalam seluruh proses, dan alih fungsi lahan secara ilegal harus ditegakkan dengan hukum yang tegas. Monitoring dan evaluasi yang transparan perlu dilakukan secara berkala, serta model bisnis inklusif harus dikembangkan untuk memastikan keadilan ekonomi. Integritasi prinsip ekosentrisme dan konservasi dalam kebijakan food estate juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi masa depan generasi mendatang. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.